Banten dulu merupakan sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai. Secara historis, Banten memiliki peran yang penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan dunia. Pelabuhan Karangantu menjadi bukti kejayaan kerajaan Banten pada masa lalu. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hidayatullah, sekitar tahun 1515, dibangun masjid pertama di Banten yang terletak di tepi barat Sungai Cibanten Barat, yang kemudian dikenal dengan Masjid Pecinan Tinggi. Nama Masjid Pecinan karena dahulu masjid ini berada di kawasan pemukiman warga Tionghoa. Masjid Pecinan yang pernah berdiri kokoh pada masanya kini hanya menyisakan puing-puing saja. Selain sisa pondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang, juga masih tersisa bagian dinding mihrabnya. Di halaman depan masjid masih terdapat sisa bangunan menara yang berdenah bujur sangkar. Menara ini terbuat dari bata dengan pondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang. Bagian atas menara ini sudah hancur sehingga wujud secara keseluruhan dari bangunan ini sudah tidak tampak lagi. Di sebelah utara menara masjid terdapat sebuah makam China yang tidak diketahui kaitannya antara makam tersebut dengan Masjid Pecinan Tinggi. Makam tersebut hanyalah satu-satunya yang terdapat di lokasi ini. Tulisan China yang terdapat di makam itu menjelaskan bahwa yang dikuburkan di sana adalah pasangan suami istri, Tio Mo Xiang dan Chou Kochian, yang berasal dari desa Yinxiao, China. Batu nisan tersebut didirikan pada tahun 1843. Kurang lebih 500 meter ke arah timur terdapat Masjid Agung, masjid yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Hasanuddin dan putranya Sultan Maulana Yusuf. Masjid Agung ini masih berdiri kokoh, kendati usianya lebih dari 500 tahun. Masjid Agung kini menjadi simbol dari kota Banten. Kekhasan dari masjid ini adalah keberadaan menara di sebelah timur yang mirip mercusuar. Menara yang terbuat dari batu bata ini memiliki ketinggian sekitar 24 meter. Menara ini dulu dibangun pada masa kejayaan Sultan Haji. Selain dipergunakan untuk mengumandangkan azan, menara ini juga digunakan untuk memantau perairan laut dan juga menyimpan senjata. Untuk mencapai puncak menara, pengunjung harus menaiki 83 anak tangga melalui lorong yang hanya mampu dilewati satu orang.
Sultan Maulana Yusuf sering beribadah di masjid ini. Sang Sultan selalu mengambil wudhu di kolam dekat masjid. Dulu, air kolam diambil dari kanal Kota Banten sekitar 30 meter di selatan masjid, dengan mengalirkan air melalui 2 buah saluran ke kolam dan dibuang ke kanal utara masjid yang lebih rendah. Puncak atap bangunannya juga sangat khas, berupa atap susun 5 mengerucut ke atas. Jika diperhatikan, mirip dengan pagoda China. Tak heran, karena jika ditelisik lebih jauh, arsiteknya memang berasal dari China yang bernama Cek Bancut, yang mendapat gelar Pangeran Adiguna dari Kesultanan Banten. Tak seperti saat ini yang menggunakan azan sebagai pemberitahu masuknya waktu sholat. Dulu kalangan masjid menggunakan istiwa. Istiwa adalah alat petunjuk waktu sholat. Tepat di tengah tanda bawah tersebut dipasang besi, dan melalui bayangan besi inilah dapat diketahui waktu sholat. Namun sayang, besi tersebut sudah tak ada lagi. Pintu masuk masjid di sisi depan berjumlah 6 buah yang melambangkan rukun iman. Keunikan masjid ini terletak dari banyaknya tiang penyangga atap. Saat dihitung, setidaknya ada 24 tiang penyangga atap yang kesemuanya berbentuk segi 8. 8 bentuk persegi tersebut merupakan hasil pembagian dari 24 dibagi 3. Ke-24 tiang itu merupakan simbol waktu dalam sehari, yakni 24 jam. Sementara itu, angka 3 merupakan simbol dari ibadah, ma'isyah, dan istirohah. Jadi pesan yang disampaikan adalah agar umat Islam bisa memanfaatkan waktu seadil-adilnya untuk ketiga hal tersebut. Seluruh tiang disangga oleh umpak dari batu andesit yang berbentuk labu dengan ukuran besar dan beragam pada setiap dasar tiang masjid. Masih dari dalam masjid, kita bisa melihat mimbar yang besar dan antik. Sisi luar dinding mimbar dihiasi 3 buah panel persegi 4 yang dihiasi bunga teratai mekar motif bingkai cermin, motif kupu-kupu, dan bintang bersudut 8. Terdapat 5 buah anak tangga untuk naik ke singgasananya. Tempat khutbah ini merupakan wakaf Nyai Haji Irat Jonjang Serang. Pada 23 Syawal 1323 Hijriah atau sekitar tahun 1903 Masehi. Sebagaimana tertulis dalam huruf Arab gundul pada lengkung bagian atas muka mimbar. Akselerasi budaya lokal dan budaya yang datang dari luar mewarnai interior masjid.
Di sisi selatan terdapat tiamah, pavilion 2 lantai berbentuk persegi panjang dengan luas 19,5 kali 6,5 meter. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Hendrik Lucas Kardel dengan bangunan bergaya Indis yang memadukan arsitektur Eropa dan anasir-anasir lokal. Ciri utamanya bangunan berukuran besar dan bertingkat, tanpa lorong dalam, memiliki ketebalan dinding 50 cm dan dicat putih, berjendela tinggi dengan kaca persegi 4 dan kayu berukir. Nama Tiamah atau Tihamah berasal dari nama sebuah kota di bagian utara Mekah. Sewaktu Sultan Haji pergi ke tanah Arab, ia mengunjungi kota yang bernama Tihamah. Sultan sangat terkesan melihat banyak orang berdiskusi dan belajar masalah agama. Sewaktu kembali ke Banten, ia pun membangun gedung tempat bermusyawarah serta berdiskusi masalah agama dan menamakannya Tiamah. Di komplek pemakaman inilah Sultan Banten dan para kerabatnya dimakamkan. Masjid ini tak hanya ramai yang datang untuk beribadah, namun juga peziarah. Sebagian masyarakat setempat menyebutnya berkah Sultan. Mereka percaya, semakin meningkatnya peziarah, semakin banyak rezeki yang diperoleh. Masjid Agung Banten merupakan situs bersejarah penyebaran Islam di Jawa. Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan yang kaya akan nilai-nilai sejarah dan multibudaya, termasuk Islam. Bukti lain Banten sebagai tempat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Islam di masa lampau adalah bangunan Masjid Kasunyatan yang terletak di Kampung Kasunyatan, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasmen, Kota Serang. Masjid ini merupakan kompleks bangunan yang dibatasi oleh tembok keliling dengan 3 gapura yang terletak di sisi barat, selatan, dan timur. Pada bagian atas gapura terdapat ragam hias pola geometris. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang khas, percampuran antara arsitektur Belanda dan Jawa. Masjid dibangun antara tahun 1552 sampai 1570, masa Kesultanan Maulana Yusuf, serta tokoh ulama pada masa itu, Syekh Abdul Syukur. Bangunan utama masjid berbentuk persegi 4 dengan ukuran sekitar 12 x 12 meter. Atap berbentuk tumpang 3 terbuat dari genteng dengan hiasan pada puncaknya. Di ruang utama terdapat 4 buah tiang penyangga berbentuk bulat dengan ukuran tinggi 5,12 meter, diameter 32 cm, berdiri di atas umpak setinggi 50 cm. Di bawah umbak terdapat lapik berbentuk segi 8. Pada dinding utara dan selatan terdapat masing-masing 2 buah pintu. Mihrab tempat imam memimpin sholat terletak di sisi barat. Berukuran 163 x 88 cm dan tinggi 177 cm. Mimbar terletak sedikit ke samping kiri dan depan mihrab menghadap ke timur. Mimbar terbuat dari kayu berbentuk kursi dengan ukuran panjang 260 cm
lebar 92 cm, dan tinggi 240 cm. Mimbar mempunyai tiang penyangga sebanyak 4 buah. Bagian bawah terbuat dari semen yang dilapisi dengan porselen berwarna putih. Terdapat 4 buah anak tangga. Pada sebagian tiangnya terdapat ukiran berbentuk sulur-suluran. Bagian pinggiran atapnya dihias dengan bentuk ragam hias meander. Di atas singgasana itu juga masih bertengger pedang cis, pedang milik Sultan Maulana Yusuf yang berbelah dua pada bagian bawahnya. Kini, tempat tersebut dijadikan tempat khutbah ketika sholat Jumat digelar, dan pedang itu dijadikan pegangan khotib. Pada sisi barat masjid, terdapat menara berbentuk persegi 4 dengan tinggi sekitar 11 meter dan memiliki 3 tingkat. Atap menara ini terbuat dari genteng yang dibentuk seperti payung terbuka. Pada puncak menara terdapat memolo terbuat dari bahan terakota. Dahulu menara tersebut difungsikan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, seperti layaknya fungsi menara Masjid Agung Banten. Sekarang, menara tidak lagi difungsikan, kecuali ketika akan melangsungkan sholat Jumat. Menara difungsikan kembali untuk mengumandangkan azan. Pemberian nama Kasunyatan tidak terlepas dari latar belakang sejarah kampung Kasunyatan sendiri yang dulunya merupakan tempat tinggal para alim ulama. Masjid ini berdiri pada masa pemerintah Maulana Muhammad untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang guru yang bernama Kiai Dukung. Ia memberi gelar kepada sang guru Pangeran Kasunyatan. Konon pada awal masjid berdiri, masjid ini bernama Masjid Al-Fatihah yang berarti pembuka, disimbolkan sebagai pembuka syiar agama Islam di Banten. Di sisi barat masjid, terdapat kolam yang berdenah persegi 4 dan memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Dahulu digunakan sebagai tempat berwudu. Bagian tengah setiap sisinya dibentuk menjorok keluar. Pada bagian ini terdapat tangga menuju kolam. Di bagian tengah dasar kolam berdiri 2 tiang yang terbuat dari pasangan bata dengan tinggi sekitar 6,5 meter, berfungsi sebagai penyangga atap. Atap terbuat dari genteng berbentuk persegi 4 dan berdiri di atas 18 tiang tangga, termasuk 2 tiang yang berada di kolam. Di sisi utara dan sisi timur masjid terdapat beberapa makam, di antaranya makam Syekh Abdul Syukur, salah seorang tokoh masyarakat atau ulama yang sangat berperan pada masanya, dan makam Nyai Ratu Aisyah yang merupakan putri Sultan Maulana Yusuf. Masjid sejatinya adalah lambang Islam. Masjid merupakan barometer atau keadaan dari masyarakat muslim pada suatu ruang dan waktu. Dengan kata lain, keadaan masjid adalah pernyataan dari keadaan masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Artinya, pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam masyarakat. Sebaliknya, keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakatnya.